Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Widya Astuti dengan NIM 21065. Di sini saya saya mempresentasikan hasil penelitian saya dari bab 1 sampai bab 3, yang dimana saya mengambil judul mengenai pengembangan paket wisata ekowisata sustainable tourism di Desa Wisata Karangsidemen, Lombok Tengah. Pertama, di sini ada latar belakang. Di sini saya mengambil latar belakang bahwa Indonesia dilihat dari Indonesia kaya akan berbagai ragam budaya, sumber daya alam, atraksi wisata yang dapat mendukung perkembangan industri pariwisata. Peran strategis desa wisata memberikan kontribusi besar juga dalam pembangunan nasional. Dan tren desa wisata semakin tren hingga saat ini. Salah satu desa wisata yang ada di Lombok yaitu Desa Wisata Karangsidemen yang termasuk dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia dan masuk dalam kategori Desa Wisata Rintisan. Mengingat juga yang disampaikan oleh Bapak Farid Said selaku pemateri saat perkuliahan umum di Kampus Politeknik Pariwisata Lombok bahwa banyak sekali paket wisata yang memperkenalkan wisata alam maupun budaya, tapi sangat sedikit sekali para pelaku wisata yang membuat paket wisata dengan menawarkan aktivitas peduli wisata seperti mengajak wisatawan menanam terumbu karang dan lainnya yang dapat menciptakan sustainable tourism. Di sini juga saya mendapatkan referensi dari UNWTO bahwa UN WTO yang menjelaskan tentang pentingnya sustainable tourism. Dan di sini juga ada menurut Fahru Nizamuddin selaku Project Manager Event Famous 2023, yaitu Familiarization Trip of Sustainable. Menurut beliau, pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism ini penting karena sektor pariwisata adalah sektor yang paling menguntungkan dan tidak akan pernah mati. Selain bisa mendongkrak ekonomi masyarakat yang ada di sekitar daerah pariwisata tersebut, pariwisata juga bisa menambah devisa negara. Ini baru dari segi ekonomi saja, belum banyak lagi dari segi bidang lainnya. Jadi dengan menciptakan pariwisata berkelanjutan, berarti kita sudah membantu memajukan perekonomian negara dan menjaga lingkungan sosial dan budaya kita. Yang kedua, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah saya adalah faktor pendukung dalam pengembangan paket wisata di Desa Wisata Karangsidemen. Yang kedua, bagaimana mengembangkan paket wisata ekowisata di Desa Wisata Karangsidemen. Yang ketiga ada tujuan penelitian. Di sini tujuan penelitian saya yang pertama yaitu mengetahui faktor pendukung dalam pengembangan paket wisata desa wisata Karangsidemen, dan yang kedua yaitu mengetahui pengembangan paket wisata ekowisata di desa wisata Karangsidemen. Manfaat penelitian. Di sini ada manfaat penelitian bagi untuk akademisi sebagai media meningkatkan pengetahuan di bidang pengembangan paket wisata, serta sarana pengaplikasian ilmu dan juga menambah pengalaman peneliti dalam mengembangkan paket wisata. Di situ juga ada manfaat praktisi. Manfaat praktisi bagi peneliti yaitu menambah wawasan kepada peneliti dalam menyusun sebuah karya ilmiah, bagi masyarakat sebagai acuan dalam pengembangan paket wisata di Desa Karangsidemen ini. Manfaat bagi peneliti selanjutnya bisa menjadikan referensi dalam pengembangan paket wisata, khususnya pengembangan paket wisata ekoturism ini, sehingga nantinya peneliti selanjutnya dapat menyempurnakan penelitian ini. Kajian teori. Di sini ada dari kajian teori pengertian dari pengembangan. Saya ambil dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru. Yang kedua, saya mengambil pengertian paket wisata. Paket wisata adalah produk yang telah disusun dan direncanakan yang ditawarkan untuk dipasarkan kepada konsumen atau wisatawan. Baik itu paket wisata yang sederhana
ataupun paket wisata yang istimewa. Yang ketiga ada saya mengambil cara mengembangkan paket wisata yang benar. Nah, di sini yang hal pertama yang kita perlu lakukan untuk mengembangkan paket wisata yang benar, yang pertama yaitu tentu mencari daerah wisata yang ingin kita kembangkan. Nah, dalam mencari paket wisata, desa wisata yang ingin kita kembangkan, itu perlu juga kita memilih daerah wisata itu tidak sembarangan saja, melainkan ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang seperti yang pertama ada aksesibilitas. Aksesibilitas ini yaitu kondisi jalan selama menuju ke daerah wisata ini, apakah kondisi kondisi jalannya sudah baik atau tidak. Nah, yang kedua ada atraksi. Atraksi apa saja yang bisa kita lihat di sana? Apa objek wisata yang bisa menjadi atraksi ketika berkunjung ke daerah wisata tersebut? Akomodasi. Apakah daerah wisata tersebut telah menyediakan tempat penginapan atau bisa kita sering dengar dengan akomodasi? Dan ketiga ada amenitas. Keempat, mohon maaf, ada keempat ada amenitas, yang di mana amenitas ini yaitu infrastruktur pendukung seperti toilet, musola, ATM, dan sebagainya. Dan infrastruktur yaitu yang dimana menyediakan fasilitas teknis fisik, perangkat keras atau lunak, seperti saluran air serta penegak listrik. Nah, yang terakhir ini ada Sabta Pesona, yang dimana Sabta Pesona ini terdiri dari unsur-unsur yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan. Kita harus menciptakan suasana indah dan mempesona di mana saja, khususnya di tempat-tempat yang banyak dikunjungi wisatawan, dan pada waktu melayani wisatawan harus dengan ramah tamah, agar wisatawan juga mau untuk berkunjung kedua kalinya ke desa wisata ini. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Di sini saya mengambil dari penelitian Aurora Novelia yang ditulis pada tahun 2021 dengan judul Pengembangan Paket Wisata Warisan Budaya atau Culture Heritage Tourism. Perbedaannya dari lokasi penelitiannya, yang dimana Aurelia ini berada di Provinsi Jawa, dan sedangkan penelitian yang saya lakukan berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pengembangan paket wisata yang sudah ada. Dan yang kedua, saya mengambil referensi dari jurnal yang ditulis oleh Fitria Zulfa yang ditulis pada tahun 2022 dengan judul Pengembangan Paket Wisata Edukasi di Wisata Jabal Rahmah, Desa Janggo Janapria, Lombok Tengah. Perbedaannya, penelitian ini menjelaskan tentang pengembangan pariwisata edukasi, sedangkan penelitian yang saya lakukan, yang saya tulis ini yaitu membahas tentang penelitian tentang ekowisata. Persamaannya sama-sama membahas tentang pengembangan paket wisata yang sudah ada. Yang ketiga ada dari Titi Winarti 2023 dengan judul Model Pengembangan Travel Pattern dan Paket Wisata di Desa Sesawat Kabupaten Lombok Barat. Membahas model pengembangan perbedaannya di sini, Titi Winarti menulis tentang model pengembangan travel pattern dan paket wisata desa Sesawat, sedangkan saya menulis hanya menulis tentang pengembangan paket wisata ekowisata di Desa Karangsidemen saja. Persamaannya sama-sama mengembangkan paket wisata di desa wisata yang berada di Pulau Lombok. Kerangka berpikir. Yang pertama, kerangka berpikir saya, kita harus tahu terlebih dahulu model paket wisata yang sudah ada di sana seperti apa. Dan yang kedua, kita harus tahu juga faktor pendukung yang dapat membantu kita dalam pengembangan paket wisata ekowisata. Apakah sudah lengkap faktor-faktor pendukungnya seperti yang dijelaskan pada kajian teori tersebut. Dan yang terakhir yaitu menciptakan atau mengembangkan paket wisata ekowisata di desa wisata Karangsidemen ini, yaitu dengan membuat paket wisatanya, quotation-nya, hingga itinerary-nya. Di sini yang slide selanjutnya yaitu metodologi penelitian.
Yang pertama, pendekatan penelitian. Pendekatan ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Tujuannya untuk mengetahui faktor pendukung dan model paket wisata yang sudah ada, dan peneliti dapat membuat inovasi dan model pengembangan terbaru di desa wisata Karangsideman. Yang kedua, partisipasi dan tempat penelitian. Di sini sumber data yang saya gunakan yaitu primer dan sekunder, yang dimana primer saya mengambil melakukan sendiri, seperti melakukan wawancara sendiri, observasi sendiri, dan mengambil dokumentasi sendiri. Sedangkan sekunder ini yaitu sumber data yang didapatkan dari jurnal-jurnal, website, dan lainnya. Lokasi penelitiannya jelas di Desa Wisata Karangsideman, Kecamatan Batu Kalir Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Teknik pengumpulan datanya kita menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa datanya reduksi, penyajian data display atau data display, dan terakhir ada penarikan kesimpulan. Baik, sekian dari presentasi saya mengenai hasil penelitian saya yang telah saya lakukan dan saya tulis dari bab 1 sampai bab 3. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nah, stop recording.